Hiyot Semagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tetap semangat dan nakama semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pagi ini kita kembali mendapatkan tambahan spoiler yang lebih detail dari kemarin pagi. Jadi, ini adalah ringkasan mini chapter 1081 yang sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak Redon, pihak terpercaya dari bocoran seperti biasa. Inti pada spoiler tambahan kita kali ini akan berfokus dengan lanjutan kondisi yang terjadi di Pulau Hachinosu selepas pasukan Sword ini berada di sana untuk menyelamatkan Koby. Akan ada banyak lagi informasi yang kita dapatkan di chapter ini. Salah satunya yang juga menarik adalah kita akan lebih banyak mengetahui tentang detail dari pertarungan yang akan dilakukan oleh Garp melawan anak didiknya, yakni Aokiji. Namun sebelum kita masuk ke dalam spoiler lanjutannya, Tamagon ingatkan lagi ya bahwa Tamagon Parkmart sedang mengadakan flash sale khusus di hari raya lebaran ini dengan kaos terbarunya yakni desain Gear 5 Luffy dengan mode Sun Gandikanya. Harganya hanya 99.000 saja, itu sudah termasuk banyak stiker hologram dan khusus hari ini. 20 orang pertama yang check out kembali akan mendapatkan gantungan kunci menarik yang ada di dalamnya. Jadi segera sikat barangnya. Sudah tersedia di Shopee, Tokopedia maupun via WhatsApp ya. Untuk para nakama yang sudah melakukan check out kemarin, hari ini barangnya akan segera dikirim ke lokasi kalian. Jadi ditunggu. Seperti biasa, link pemesanan sudah Tamagon cantumkan di deskripsi video ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan persiapkan diri kalian nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece Chapter 1081 kita kali ini diberi judul Kapten Kapal ke-10 Kuzan. Dalam chapter kita kali ini kembali mendapatkan color spread yang dimana kita bisa melihat kru topi jerami tidur dengan gelembung-gelembung mengambang di atasnya. Chapter 1081 dimulai dengan lanjutan dari chapter sebelumnya yang memperlihatkan Monkey D. Garp beserta dengan pasukan Sword sudah berada di alun-alun Pulau Bajak Laut. Mengagetkannya adalah munculnya Aokiji alias Kuzan dan menakuti Hibari. Koby berlari untuk membantunya. Lalu Kuzan pun pergi dan menghadapi Garp. Dia sendiri pergi menantang sang legenda Marine ini dengan tidak membawa kru bajak laut Blackbeard lainnya. Kuzan berkata, apakah kau bisa membunuh mantan murid nomor 1 kau untuk menyelamatkan muridmu yang sekarang? Aku suka bagaimana kau selalu melakukan apapun yang kau suka. Sekarang aku melakukan hal yang sama. Itu sebabnya aku mengikuti Teach. Garp kemudian menjawabnya, aku pikir aku mengajarimu untuk hidup di masa sekarang. Kemudian flashback tentang Teach dan Kuzan pun dimulai. Itu terjadi di pulau yang belum disebutkan namanya 1 tahun setelah pertarungan sesama Admiral Kuzan melawan Akainu di Panghazard. Sebagian kru dari bajak laut Kurohige ini tiba di pulau itu dan mereka melihat beberapa nakama mereka membeku. Mereka adalah Sanjuan Wolf, Fashoshut dan juga Doki. Bajak laut Blackbeard masuk ke sebuah bar dan melihat Kuzan di sana. Lalu mereka minum dan bercengkrama. Lavitte berbisik kepada Teach untuk membunuh Kuzan dan mengambil kekuatannya untuk krunya. Kuzan pun mendengar hal ini dan menjadi marah. Dia kemudian siap untuk melawan mereka. Namun Teach meminta maaf atas kata-kata Lavitte dan menawarkan Kuzan untuk bergabung dengan krunya. Teach lalu bertanya kepada Kuzan tentang pria dengan bekas luka bakar karena tampaknya orang itu memiliki rod poneglyph yang tersisa. Dikatakan bahwa pria dengan bekas luka bakar ini mengendarai kapal hitam dan dia dapat membuat pusaran air untuk menenggelamkan musuhnya di lautan. Kita bisa melihat siluet kapalnya saat keduanya membicarakannya. Shiryu lantas berkata, mungkin pria dengan bekas luka bakar itu bekerja untuk pemerintahan dunia. Tidak mengherankan jika pemerintahan dunia menjaga satu rod poneglyph bersama mereka untuk mencegah bajak laut bisa mendapatkan One Piece. Kuzan kemudian menyangkal mengetahui apapun tentang pria itu. Kuzan berkata, mungkin aku orang itu. Satu-satunya ingatanku tentang poneglyph yang ada di Ohara. Jika aku melihat rod poneglyph di sana, aku pun akan mengingatnya. Kemudian kilas balik pun berakhir. Garp melawan Kuzan pun berlanjut. Kuzan menggunakan serangannya yakni Ice Ball kepada Garp. Teknik ini seperti yang dia lakukan dengan Shirohige di Marineford. Namun Monkey D. Garp memecahkan mainan es itu dengan sangat mudah. Kemudian Garp meraih kepala Kuzan dan menggunakan serangan baru. Garp berkata, mereka yang ragu-ragu itu lemah. Garp pun menggunakan teknik yang bernama Blue Hole. Dalam kanji berarti jatuh ke dasar laut. Garp menghancurkan tubuh Kuzan dan membelah tanah dengan tinjunya. Seluruh tubuh Kuzan pun jatuh ke tanah. Oke, panel berlari dan sekarang kita akan menuju ke Pulau Pemenang. Di sana kita melihat bagaimana kondisi yang dialami oleh bajak laut hati di mana disebutkan bahwa laut telah dikalahkan. Teach terengah-engah dengan darah di wajahnya. Dia memutuskan apa yang akan dia lakukan sekarang. Teach tertawa. Apa yang harus aku lakukan dengan kekuatanmu? Haruskah aku menggunakannya? Atau mungkin aku harus menjual kekuatannya? Beppo melihat apa yang terjadi dengan kaptennya. Kemudian Beppo ini meminum obat khusus yang diberikan Chopper kepadanya. Obat ini memungkinkan Beppo untuk berubah menjadi
bentuk sulong. Beppo pun terlihat badass dengan wujud sulongnya. Dia seperti beruang kutub yang benar-benar besar. Kita di sini bisa melihat wujud sulong Beppo dalam satu panel penuh. Kemudian Beppo pun terlihat menyerang Teach sebelum dia bisa mencuri kekuatan milik Laut. Beppo kemudian pergi membawa Laut ke laut. Dalam halaman ganda, kita pun melihat bahwa Polar Tank telah dihancurkan dan bajak laut herd lainnya berada di laut dan berbaring di tanah. Narator mengatakan, di Pulau Winner di dunia baru, Trafalgar Law dan bajak laut hati telah dikalahkan. Oke, informasi tambahan lainnya bahwa di minggu depan istirahat ya, karena adanya liburan Golden Week di Jepang. Jadi majalah Shonen Jump tidak akan terbit di minggu depan. Yeps, jadi itu adalah ringkasan mini chapter 1081 yang kita dapatkan di pagi ini. Untuk manga low quality-nya kemungkinan diprediksi akan turun di siang ini ya. Jadi sebentar lagi kita akan bisa melihat bagaimana ganasnya wujud sulong yang dimiliki oleh Beppo untuk menyelamatkan kaptennya. Silahkan follow akun Instagram Tamagon untuk mendapatkan low quality-nya secara cepat ya. Nah, untuk percakapan antara karakter secara detail Tamagon akan upload di besok siang ya nakama. Jadi sekian saja pelayaran kita hari ini. Kita akan menuju pulau berikutnya untuk mereview chapter 1081 yang benar-benar membuat kita merinding dengan banyaknya pertarungan yang ada di dalamnya. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama hari ini ya. Mohon maaf jika Tamagon ada salah-salah kata. Dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.